Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Salam. Wah, ini masih nggak tahu apakah karena yang baru pertama kali di tempat ini, gitu, atau karena sudah lama nggak ke gereja gitu ya, ketemu terus masih tertegun dengan suasana gitu. Nah, tapi kita patut bersyukur ya, sekali lagi bersyukur karena pertolongan Tuhan kita bisa kembali bertemu onsite di tempat ini. Kita akan bersukacita bersama memuji Tuhan. Dan pada saat ini Bapak Ibu, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan sabdanya. Anugerah-Mu yang melayakkan kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Pengampunan-Mu yang memberikan kami keberanian kami menghampiri-Mu. Tuhan, pada saat ini kami akan memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami memohon pertolongan dan pimpinan-Mu dalam ibadah ini. Kami memohon biarlah Engkau hadir secara khusus menyapa kami semua yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara streaming dimanapun berada. Tuhan, dengan sangat meyakini kepada Engkau, ibadah ini kami buka di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya akan menolong dan menopang kami sepanjang ibadah ini, menguduskan ibadah ini, memampukan kami untuk meninggikan dan memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami membuka ibadah ini. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara yang terkasih, Sabat adalah hari yang dikhususkan bagi kita, umat yang percaya, diundang oleh Tuhan untuk datang ke rumahnya untuk beribadah dan menyembah Dia. Saya mengajak setiap kita meresponi undangan Tuhan. Worthy is the Lamb.
mengakui kesalahan di hadapan Tuhan. Dengan segala kerendahan hati Tuhan, dengan hancur hati kami datang kepadamu dan kami mengakui segala kesalahan yang kami lakukan. Kami sadar Tuhan bahwa setiap kami manusia yang lemah dan terbatas. Seringkali kami tidak mengikuti kehendak firman Tuhan. Kami tidak mengikuti arahan dari Roh Kudus. Kami seringkali Tuhan berjalan dalam kebenaran kami secara pribadi. Ampuni Tuhan, ampuni setiap kami. Kami datang Tuhan dengan segala kerinduan untuk menyembah Engkau, anak domba Allah. Engkau mengorbankan hidupmu untuk mengganti setiap kami, memberikan kehidupan, memberikan kebebasan kepada setiap orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kesalahan kita. Marilah kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan segenap kekuatan mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan di hadapannya. Amin. Dengan tetap berdiri kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian bagi Tuhan kita. Terpujilah nama Yesus. Setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Terpujilah nama Yesus.
rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Karena pengorbanan Kau jadikanku baru. Sungguh berkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Betapa panjang hingga dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, Ku milikmu. Setiap kami telah dibebaskan dari kutuk dosa. Hidup kami kini bukanlah milik kami sendiri, tetapi milik Kristus. Biarlah setiap kami tinggal di dalam Engkau. Kau senantiasa bersama dengan kami. Apa yang kami pikirkan, apa yang kami kerjakan, semuanya untuk Engkau. Benar Tuhan, Engkau adalah milik kami dan kami milik-Mu.
Benar Tuhan, Engkau mengenal hati kami, mengenal kelemahan kami, mengenal keberdosaan kami, mengenal seluruh hidup kami. Dan kami bersyukur karena Engkau bukan hanya mengenal kami, tapi menebus kami, memberi kebebasan kepada kami, kebebasan sejati. Sehingga kami boleh mengalami kebebasan itu dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh menjadi berkat, membagikan kebebasan itu, membebaskan orang lain dari ketergantungan orang lain kepada kami. Berbicaralah melalui firman-Mu Tuhan yang akan kami renungkan. Bebaskan kami, ajar kami untuk kami boleh mengalami kebebasan sejati di dalam firman-Mu, di dalam Engkau, di dalam firman-Mu, di dalam karya salib-Mu. Dan biarlah kami bukan hanya membaca firman-Mu, tapi Roh Kudus boleh bekerja di tengah-tengah kami, mengubah hati kami, mengubah pikiran kami yang selama ini menyeleweng daripada-Mu. Kasihanilah kami Tuhan, bentuklah hati kami, jadikan kami serupa dengan Kristus. Dorong kami untuk kami boleh hidup memuliakan Tuhan. Berbicaralah kepada kami, sebab kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Terima kasih kepada para penata layan yang sudah melayani kita di ibadah di KO2. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu hari Sabat. Hari kebebasan dan istirahat. Sebuah berita di internet itu menceritakan seorang penulis naskah dari sebuah agensi periklanan, sebut saja namanya X gitu ya, kalau namanya bunga terlalu umum. Sebut saja namanya X, dia itu ditemukan meninggal dunia. Ditemukan meninggal dunia setelah 30 jam non-stop bekerja. Namanya non-stop berarti tidak ada berhentinya. Dia orang yang berprestasi, ya berprestasi di bidangnya. Tetapi rasanya sebuah kesia-siaan kan, berprestasi di mana-mana, tapi akhirnya meninggal. Biasanya kita sebut orang ini sebagai orang apa? Orang yang gila beneran. Oh bukan ya, gila bekerja atau workaholic. Tapi di dalam dunia kekristenan, di dalam dunia pelayanan juga ada orang-orang yang gila pelayanan. Hamba Tuhan misalnya khotbah di mana-mana, kemudian keluarganya ditinggal gitu ya, sampai pendeta hamba Tuhan ini pulang ke rumah, anaknya tidak kenal, ini siapa ya, gara-gara terlalu sibuk pelayanan. Berprestasi, oh iya berprestasi, tetapi namanya gila pelayanan, semua nggak dipedulikan sama dia. Orang seperti ini adalah orang-orang yang sebenarnya melupakan satu prinsip Alkitab, yaitu rest atau istirahat. Tapi di sisi lain ada gereja-gereja tertentu yang ada restnya, ada hari istirahatnya, ada hari sabatnya. Tapi dipahami secara ekstrim. Kalau sabat, Sabtu tidak boleh mencuci, tidak boleh masak. Loh ada orang-orang seperti itu. Tidak boleh ke pasar. Hari istirahat, tapi tidak boleh. Ya sama aja kan? Apakah konsep ini diajarkan oleh Alkitab? Lalu apa sih konsep istirahat yang benar? Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Markus 2. Markus pasal yang kedua, ayat yang ke-23 hingga ke-28. Markus pasal yang kedua, ayat 23 hingga ke-28. Markus pasal yang kedua ayat 23 hingga ke-28. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, baik onsite maupun online. Pada suatu kali pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu membaca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan?
Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan, kecuali oleh imam-imam dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Amin. Kalau kita membaca Markus pasal yang kedua ayat yang pertama hingga pasal yang ketiga ayat yang ke-6, kita di situ menjumpai catatan Markus tentang perselisihan antara orang Yahudi atau Farisi dengan Yesus. Kalau menggunakan bahasa Yunani, mereka tuh sukanya gegeran gitu ya. Gegeran itu suka bertengkar. Dikit-dikit langsung bertengkar. Dikit-dikit menimbulkan kekacauan, huru-hara gitu ya atas nama agama. Orang-orang Farisi gitu. Dan di teks kita yang akan kita renungkan juga sama. Nah, mari kita mencoba merenungkan bersama-sama akan hal ini. Teks kita dimulai dari Markus pasal yang kedua ayat yang ke-23. Kita akan belajar hari Sabat yang keliru menurut orang-orang Farisi. Pada suatu kali pada hari Sabat, ketika kita mendengar kata Sabat, apa yang ada di benak kita ya? Mungkin seperti kata Bu Ike tadi gitu ya, Sabat Minggu, bukan berarti salah, bukan. Nanti saya akan jelaskan. Ketika kita membaca, mendengar kata Sabat, kita langsung, oh hari Minggu. Ternyata kalau kita melihat konteksnya adalah itu hari Sabatnya orang Yahudi. Hari Sabat orang Yahudi itu mulai Jumat petang sampai Sabtu petang. Kenapa Sabat Yahudi? Ya jelas, Yesus tinggalnya di mana? Di Surabaya, di Ngiden, tetangga sebelah. Bukan kan? Yesus tinggalnya di mana? Di Palestina, hidup sama orang-orang Yahudi, hidup sama orang-orang Israel. Ya jelas, pasti Sabatnya Sabat Yahudi. Kalau dia tinggal di Surabaya, mungkin lain lagi masalah gitu kan, lain lagi ceritanya. Tapi ketika Yesus tinggal di Palestina, tinggal bersama-sama dengan orang Yahudi, ya otomatis Sabatnya adalah Sabat Yahudi. Ketika pada suatu kali Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum. Kalau menurut catatan dari Lukas, bukan cuma sekedar metik, tapi ngambil kantong resek. Oh bukan ya, langsung makan. Dipetik, dimakan. Bagi kita biasa enggak? Mungkin kita enggak biasa karena enggak pernah berkebun, apalagi gandum gitu kan. Di sini ada yang pernah berkebun? Enggak ada kan? Nah, kalau bagi yang pernah berkebun, sesuatu yang normal, ya biasalah orang ngambil, dimakan, apa salahnya? Tapi orang Farisi memang cari gara-gara. Apa responnya orang Farisi? Mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Kenapa mereka bisa mikirnya kayak gitu? Mengapa mereka bisa berpikir demikian? Karena hari Sabat itu adalah hari suci. Hari Sabat adalah hari suci bagi orang-orang Yahudi. Memang Tuhan memerintahkan di dalam Keluaran 20 ayat 8-11 tidak boleh melakukan pekerjaan. Tapi Perjanjian Lama tidak pernah memberikan tips, larangan apa yang tidak boleh dikerjakan pada hari Sabat. Adanya di mana? Tradisi Yahudi. Di dalam Misnah itu adalah kumpulannya catatan tertulis dari pengajarannya para guru-guru Yahudi. Mencatat 39 larangan yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Ada yang hafal 39? 10 aja sudah puji Tuhan ya. 39 itu ngapalin gimana? Masa ditaruh di note HP gitu kan? Nggak pengangguran. 39 dan salah satu larangan itu adalah menuai. Orang-orang Farisi menganggap murid-murid Yesus ketika memetik bulir gandum itu bukan cuma sekedar memetik, tetapi juga menuai. Di sini kita belajar apa? Hari Sabat yang asli Tuhan berikan sebagai hari istirahat, hari untuk menyembah Allah, hari untuk beribadah, diubah sama orang-orang Farisi menjadi hari yang membebani. Atau kalau pakai bahasanya David Garland, hari perbudakan, hari di mana orang harusnya menyembah Tuhan, ternyata tidak. Ternyata orang Yahudi dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya tetap aja tuh. Sebuah cerita dari dosen saya di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Pendeta Cornelius Kuswanto, mungkin ada yang pernah dengar, panggilannya Pak Kor. Dia pernah bercerita seperti ini ketika beliau mengajar.
ketika pendeta Pak Kor itu sedang berada di Amerika Serikat, dia itu punya seorang tetangga Yahudi, sebut saja namanya X. Di suatu hari Sabat, Pak X ini menelpon Pak Kor. Buat apa? Meminta Pak Kor ke rumahnya, ke rumah Pak X ini untuk menyalakan saklar lampu. Hari Sabat. Tidak boleh menyalakan saklar lampu, tapi kalau megang gagang telepon boleh, ya kan? Lihat ya, ironis kan? Hari Sabat yang harusnya diberikan oleh Tuhan, itu untuk beribadah malah jadi hari yang membebani, memperbudak orang Israel. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi, biasanya kita sebut sebagai legalisme. Legalisme, apa itu legalisme? Saya mencoba mendefinisikan dari kamus Merriam-Webster, Jerry Bridge, dan saya sendiri supaya kelihatan viral gitu. Kepatuhan yang ketat, definisinya, kepatuhan yang ketat, harafiah, berlebihan, kalau ini definisinya kamus Merriam-Webster, ketat, harafiah, berlebihan. Kurang apa coba? Terhadap aturan dan persyaratan agama yang sering tidak diucapkan alias lisan, tetapi tetap sangat nyata dan kegemaran memaksakan aturan tersebut kepada orang lain agar mereka menaatinya. Paling tidak ada dua karakteristik yang kita bisa pelajari dari definisi ini. Yang pertama adalah kepatuhan yang ketat, harafiah, dan berlebihan. Ternyata bukan hanya orang Yahudi loh yang seperti ini. Orang-orang Kristen tertentu yang tadi saya sebutkan, yang masih menjalankan hari Sabat Yahudi di hari Sabtu, di dalam pengakuan imannya juga disebutkan, tidak boleh ngomongin olahraga, tidak boleh ngomongin hal sekuler. Misalnya apa? Minyak goreng naik, tidak boleh. Ini hari Sabat, hari kudus. Minyak goreng naik, tidak ngurus, tidak peduli. Ini hari Sabat, gitu kan? Atau mungkin gereja-gereja lain, bukan hanya yang menjalankan hari Sabat, kita misalnya hari Minggu. Bukankah ada orang-orang yang menekankan bahwa misalnya para penata layan harus menggunakan kostum warna tertentu ketika melayani. Bukan dress code ya. Kalau dress code kan setiap minggu beda. Kalau ini harus wajib. Dari kekekalan sampai kekekalan tuh kostumnya harus sama. Setiap minggu. Itulah kekudusan Kristen katanya. Kalau kamu harus, kita kan dipanggil menjadi saksi, menjadi garam dan terang. Kalau gitu bajunya juga harus garam dan terang. Tapi waktu pelayanan maksudnya. Kalau di luar nggak peduli. Dan yang kedua, karakteristiknya adalah kegemaran memaksakan aturan tertentu kepada orang lain. Coba bayangkan ya, kalau ada orang di kepalanya sudah ada mindset, ada pikiran, aturannya A, B, C, D. Apa yang dilakukan ketika dia berjalan-jalan dan menjumpai ada orang yang tidak sesuai dengan A, B, C, D di kepalanya dia? Nggak mungkin orang itu diem lah. Apa yang dilakukan? Ngoceh kan bahasa Ibraninya? Pasti akan mengkritik, pasti akan menghakimi. Makanya Michael Kruger menyebutnya sebagai tone legalism. Legalisme nada. Karena fokusnya di mana? Ini. Di mulut. Salah, sesat. Contoh, saya misalnya berasal dari gereja X. Di mana gereja itu yang seperti tadi saya katakan, kalau penata layan harus menggunakan kostum warna tertentu. Saya misalnya berasal dari gereja tersebut. Saya jajan tanda kutip ke gereja B, di mana tidak ada kebudayaan seperti itu. Misalnya saya ketika jadi simpatisan melihat para penata layan, kalau di sini tidak ada, aman, dan mengkritik para penata layan yang menggunakan kaos pada waktu pelayanan. Pernah menjumpai orang-orang seperti ini? Bukan gerejanya dia, tapi usil menghakimi gereja lain. Kenapa kok para penata layan menggunakan kaos? Kalau di kantor, saya tidak boleh pakai kaos kayak gitu. Nah itu kan kantornya siapa? Nah ini tempatnya siapa? Maksain kan? Harus seperti cara pikir saya, harus seperti kebudayaan saya. Kalau enggak sesat. Kalau ke gereja juga harus menggunakan, kalau istilah Pak Yakub, sepatu gereja. Alias pantofel. Kalau saya pakai beginian, pasti dikira sesat. Apalagi pakai jeans, sudah masuk neraka.
Itu kan? Itu para legalis yang kita jumpai di dunia kekristenan hari-hari ini. Apa yang Yesus jawab kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi pada waktu itu? Kalau kita membaca di ayat yang ke-25 sampai 26, kita akan belajar tentang hari Sabat yang sejati. Di ayat yang ke-25 sampai 26, Yesus sedang berbicara atau mengutip dari 1 Samuel 21 ayat 1 sampai 6. Loh, kamu nggak baca ya? Di Perjanjian Lama ada tuh Daud sama para utusannya boleh tuh makan roti sajian. Pada waktu Abiatar menjadi imam besar. Kira-kira jawaban Yesus nyambung enggak dengan ayat yang ke-23 sampai 24? Orang Farisi kan ngomongin apa? Murid-muridmu tuh lagi makan melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari Sabat. Yesus kok jawabnya Daud sih? Hubungannya apa? Kalau kita melihat konteksnya, kita kan ngerti. Di dalam Markus 2 itu dikutip dari 1 Samuel 21 ayat 1 sampai 6. Kalau Bapak Ibu membuka Alkitab, entah itu Alkitab atau Alkitab, di situ kita menjumpai ada beberapa perbedaan. Mungkin membingungkan ya. Kalau di dalam Markus 2, Yesus menyebutkan Abiatar menjadi imam besar. Tapi di dalam 1 Samuel 21, di situ ada siapa namanya jadi imam? 1 Samuel 21. Ahimelek. Bingung kan? Saya juga. Kita tutup dalam doa gitu enggak ya? Ada beberapa penafsiran, mungkin kita akan melihat secara sekilas. Satu Abiatar, satu Ahimelek. Abiatar adalah anaknya Ahimelek. Ada beberapa penafsir yang mencoba untuk memberikan solusi. Kenapa kok ada beda satu Abiatar, satu Ahimelek? Yang benar yang mana? Alkitab penuh berkontradiksi. Alkitab palsu, Alkitab tidak diwahyukan Tuhan. Enggak. Ada beberapa solusi yang ditawarkan. Misalnya, Markus 2 bilangnya Abiatar menjadi imam besar. Bukan Abiatar memberikan roti sajian kepada Daud. Ya kan? Jadi nggak salah. Yang kedua, di dalam Markus 2 itu kata Abiatar harusnya bahasa Aramnya adalah Aba Abiatar. Aba itu artinya bapak Abiatar. Bapaknya Abiatar siapa? Ya Ahimelek. Tapi memang karena kan Aba Abiatar, AB kan, beberapa penyalin itu menghilangkan itu. Alah kelamaan, Aba Abiatar aja lah sudah. Ya akhirnya seperti ini. Nah apapun tafsirannya, minumnya, enggak ya, enggak ada hubungannya. Apapun tafsirannya, fokusnya bukan pada Abiatar atau Ahimelek, tapi pada Daud. Daud itu siapa? Raja Israel terbesar. Dan dia melahirkan seorang namanya Mesias, yaitu Kristus. Ketika Kristus mengutip Daud, Yesus tuh pengen bilang apa sih? Tahu enggak? Daud waktu melarikan diri dari Saul, dikejar-kejar Saul, melarikan diri, kelaparan, si Ahimelek itu memberikan roti sajian kepada mereka, kepada Daud dan pengikut-pengikutnya yang sedang kelaparan. Padahal roti sajian tidak boleh dimakan oleh sembarangan orang. Hanya orang-orang yang namanya imam yang boleh makan di Imamat 24. Yesus pengen bilang apa? Roti sajian, peraturan tentang roti sajian itu boleh diabaikan kok demi Daud. Maka hal yang sama, peraturan-peraturan tentang Sabat, peraturan-peraturan tentang kekudusan boleh diabaikan oleh Yesus dan para pengikutnya. Kenapa? Dia Tuhan atas hari Sabat. Boleh kok, boleh kan? Kalau Daud aja diizinkan, kenapa ini enggak? Kenapa ini enggak? Nah, apa alasan Yesus perlu mengutip Daud? Kenapa kok si Yesus itu ribet banget ngutipin Daud, Abiatar, Ahimelek? Alasannya apa? Karena Yesus ingin mengajarkan prinsip ini. Hari Sabat diadakan untuk manusia. Di ayat yang ke-27. Kalau kita membaca, perkataan Yesus ini sebenarnya istilahnya sudah pernah diajarkan, sudah pernah dikatakan oleh Talmud, sumber tradisi Yahudi.
Sabat diberikan ke tangan Anda. Paling tidak kita bisa belajar apa sih? Saya mencoba mendramatisir seperti ini. Orang Farisi kan kepo gitu kan. Sudah kepo, julitin orang gitu ya, ngisengin orang. Murid-murid Yesus metik makan. Orang Farisi ngapain? Ngawur itu, salah, tidak boleh. Tradisi Yahudi bilangnya apa? Tidak boleh menuai di hari Sabat. Yesus jawabnya apa? Yakin lu kutip tradisi Yahudi? Nih, aku kutipin. Nih, Talmud tuh bilangnya apa? Sabat diberikan kepada manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Apa yang kita bisa pelajari sih dari cerita ini, dari kisah ini? Paling tidak ada dua yang kita bisa pelajari. Yang pertama adalah ketidakkonsistenan para legalis. Saya bisa menyimpulkan seperti ini. Para legalis adalah orang-orang yang memberhalakan. Kenapa saya bilang memberhalakan? Karena bagi orang-orang legalis, mereka ke gereja yes, mereka beribadah ya, mereka berdoa ya, tapi jujur di dalam hidupnya yang jadi Tuhan, bukan Allah Tritunggal, tapi peraturan. Orang ini adalah orang yang memberhalakan, yang memaksakan peraturan kepada orang lain, tapi herannya mereka sendiri melanggar yang diberhalakan. Lucu kan? Ironis. Atau saya kasih contoh misalnya saya. Saya punya konsep orang Kristen, jadi orang Kristen, apalagi reform, harus A, B, C, D, E, F. Tidak boleh G, H, I, J. Tapi orang yang sama, saya, berlaku hal yang bertabrakan, yang bertentangan dengan A, B, C, D, E, F itu. Sering menjumpai orang-orang seperti itu. Tidak boleh gini, tapi di belakang layar dia melakukan hal itu. Tidak konsisten kan? Ngutip tradisi untuk melawan murid Yesus. Yesus balikan, lu yakin kutip tradisi? Ini tak kutipkan, nyoh. Kalau bahasa Ibrani gitu ya, nyoh gitu. Itu tidak bisa diterjemahkan bahasa Indonesia. Lihat ini loh, kamu katanya melanggar. Ini loh, lihat sendiri. Kamu sendiri melanggar kok. Ironis bukan? Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari cerita ini? Kita bisa merayakan Sabat untuk mengasihi Allah dan sesama. Sabat itu intinya apa? Sabat itu artinya rest, istirahat. Dan kita tahu di dalam Matius 11 ayat 28, apakah ada yang masih ingat isinya apa? Matius 11 ayat 28 itu favorit kita. Pada mulanya Allah menciptakan. Oh bukan, apa? Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan rest. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Berarti Kristus adalah sumber istirahat sejati kan? Dan Kristus yang memberikan kelegaan itu sudah bangkit dari antara orang mati. Berarti makanya kita menjumpai, kita memahami Sabat bukan lagi hari Sabtu tetapi hari Minggu. Karena di hari Minggu Kristus, sang sumber Sabat itu, sang sumber istirahat itu sudah bangkit. Pertanyaannya bagaimana kita merayakan Sabat untuk mengasihi Allah? Tim Keller memberikan 6 tips bagaimana kita bisa merayakan Sabat. Pertama adalah pastikan waktu-waktu yang tidak direncanakan. Contoh misalnya, di hari Minggu pas habis ibadah, misalnya kok Eliezer bilang sama istri sama anak, yuk kita bagi yang tinggal di Surabaya, kita ke Malang yuk. Wah gitu, kita kuliner, habis gitu kita balik lagi, kita pulang ke Surabaya, misalnya seperti itu. Tolong jangan diikuti ya kok Eliezer, ini contoh. Tapi kan tidak mungkin kan, tapi jangan lebay. Tidak usah direncanakan, kemudian kita ngomong, yuk kita ke Bali, padahal belum ngepak koper dan sebagainya, jangan ekstrim lah ya. Yang kedua, luangkan waktu untuk melakukan kegemaran. Kita suka apa? Olahraga, silakan. Beli minyak goreng, itu bukan kegemaran ya. Terus apa lagi? Olahraga, terus bercocok tanam, terus apa lagi? Memasak kegemaran enggak? Nggak tahu ya. Ya pokoknya gitulah, melakukan kegemaran yang kita suka, mau futsal, mau olahraga, mau apa yang terserah. Luangkan waktu untuk kontemplatif yang ketiga. Coba kita mungkin bisa meluangkan waktu untuk menyendiri bersama Tuhan, bisa menulis jurnal perjalanan rohani ya, bukan jurnal curhat. Terus kita refleksi dengar khotbah gitu ya, it's okay, silahkan, terserah, kontemplatif. Luangkan waktu estetika,
menikmati keindahan alam, ke pantai, ke gunung, ke pasar, itu bukan indah ya. Terus kemudian apa lagi? Kita kalau suka musik, kita dengerin musik, kita menikmati lukisan dan sebagainya, kita bisa menikmati itu. Luangkan waktu untuk memelihara hubungan di nomor yang kelima. Kita coba luangkan waktu sama keluarga, saudara, sepupu, dan sebagainya. Kita nyantai bersama, dan sebagainya. Dan yang keenam adalah suntikan sabat ke dalam pekerjaan. Apa maksudnya ya? Di dalam perjanjian lama, itu ada hukum namanya hukum memungut. Memungut itu para pemilik ladang tidak diizinkan mengambil semua hasil ladang untuk keperluannya. Apalagi bawa kresek sama karung kan, kayak orang Indonesia kebanyakan. Tidak seperti itu. Tidak boleh. Kenapa? Karena ada bagian-bagian tertentu di tepi sebuah ladang dikhususkan untuk orang-orang miskin. Aplikasinya apa buat kita? Bukan berarti mulai sekarang kita beralih profesi menjadi petani, bukan. Tapi apa aplikasinya buat kita? Kalau kita namanya bekerja keras, kita melayani, jangan keterlaluan, kebablasan. Jangan terlalu memeras produktivitas kita sampai orang lain itu tidak ikut berbagian di dalamnya. Kalau pakai bahasanya Boksu Jimmy Lucas, pendeta Jimmy Lucas, mumpung orangnya nggak ada, beliau pernah bilang tentang adanya delegasi. Tahu delegasi? Delegasi itu adalah kita mempercayakan apa yang bisa kita percayakan kepada orang lain. Istilahnya jangan semua mau diambil semua, ngurusi ini, ngurusi itu. Tidak seperti itu, kita perlu mendelegasikan. Itu kita melakukan sabat. Jadi pada waktu Senin besok, mulai Senin mungkin bagi yang bekerja gitu ya, mungkin semua dikasihkan kepada orang lain, kita nggak usah kerja, enggak ya. Jangan seperti itu. Nah, kalau kita kembali ke teks kita, tapi orang-orang Farisi itu memahami bukan sabat untuk manusia, tetapi manusia untuk hari sabat. Hari sabat diberikan oleh Allah kepada orang Yahudi supaya orang Yahudi bisa beristirahat dari segala jerih lelah mereka. Tapi sama orang Farisi diubah. Makna aslinya diubah menjadi makna ritual tok, ritual saja. Makanya ketika orang-orang Farisi melihat murid Yesus, loh kok memetik bulir gandum? Apalagi makan. Bagi orang-orang Farisi apa? Murid-murid Yesus, kalau kamu tidak punya persediaan makanan untuk hari Sabat, tidak usah makan. Padahal hari Sabat diadakan untuk apa? Untuk mengasihi sesama kan? Supaya beristirahat dari segala jerih lelah. Untuk mengasihi manusia, mengasihi sesama, mengasihi orang miskin, mengasihi siapapun. Tapi sama orang-orang Farisi dipakai untuk apa? Kalau kamu tidak punya persediaan makanan, tidak usah makan. Padahal tradisi Yahudi bilangnya apa? Tidak ada keharusan orang Yahudi untuk berpuasa pada hari Sabat. Berkontradiksi lagi kan? Lu kutip tradisi, orang itu kutip tradisi untuk menghakimi orang lain, tapi dia sendiri dihakimi oleh tradisi itu sendiri. Omongannya nggak sesuai dengan tradisi itu. Padahal yang dia kutip tradisi itu. Ironis bukan? Inilah ironisnya para legalis. Legalisme itu menghakimi orang lain dengan membabi buta tanpa ada belas kasihan. Kasihan babinya ya disebut-sebut. Tanpa belas kasihan, gak ngurus, gak peduli dengan yang lain. Pokoknya apa? Salah ya salah, sesat ya sesat, gak peduli. Gak mengenal belas kasihan. Makanya kalau saya menyebut orang-orang Farisi sebagai orang toksik. Pernah dengar toksik? Toksik itu nama obat batuk, bukan ya? Toksik itu beracun. Apa bedanya toksik dengan poison? Definisinya sama, racun. Tapi bedanya apa? Pernah tahu cyanida? Ada yang mau coba di sini? Oh enggak ya. Cyanida itu termasuk apa? Toksik atau poison? Poison. Kenapa? Begitu kita makan kopi, kasihan kopinya ya. Misalnya kita minum teh atau minum jeruk, jus jeruk gitu ya. Dikasih cyanida. Jadinya apa? Kita tambah strong. Enggak ya? Jadi apa? Langsung terkapar kan, langsung meninggal. Kalau toksik apa? Enggak langsung meninggal kan, pelan-pelan stres, masuk rumah sakit jiwa, akhirnya rest in peace kan, itu namanya toksik. Dan dunia kita, hari-hari ini,
istilah toksik itu cukup viral di tahun-tahun kita hari ini. Ketika saya memimpin sebuah, ya bukan ketika ya, saya sebagai salah satu pemimpin discipleship group, mungkin bagi yang menonton YouTube, di gereja REK itu ada namanya discipleship group atau DG, kelihatan medoknya kan DG. Itu adalah semacam kelompok tumbuh bersama. Dan di dalam discipleship group yang saya pimpin, paling tidak ada 3 anggota yang berelasi dengan orang-orang toksik di dalam keluarganya. 3 orang, bukan hal yang main-main, 3 orang. Ironis. Gary Thomas di dalam bukunya Waktunya Menyingkir pernah mengatakan seperti ini orang-orang toksik. Oke, orang-orang toksik atau orang-orang beracun itu membunuh segalanya, membunuh sukacita, membunuh damai sejahtera, membunuh kewarasan kita. Dan menariknya Gary Thomas, kasar banget dia bilang, itu setan tuh. Itu modus operasinya setan. Membunuh orang, menuduh orang tanpa belas kasihan, tanpa anugerah. Apalagi tanpa penebusan. Apakah kita sebagai orang Kristen, khususnya jemaat REK, saya jamin tidak ada di sini mukanya alim semua kok. Dari mukanya maksudnya. Apakah kita termasuk orang-orang toksik atau pernah berelasi dengan orang-orang toksik? Enggak. Biasanya orang toksik tidak pernah merasa dirinya toksik. Benar nggak sih? Oleh karena itu kita perlu bertanya ke diri kita, semoga kita bukan orang toksik ya. Ada 5 pertanyaan refleksi saya kembangkan dari bukunya Gary Thomas. Apakah kita secara konsisten gemar menciptakan kekacauan? Tukang buat onar. Salah dikit, emosi jiwa gitu ya, senggol bacok. Kemudian yang kedua, apakah kita atau orang lain lebih dikenal dari apa yang kita atau mereka tentang? Gampangannya gini, apa yang Pak Tonji tahu tentang saya? Apakah Pak Tonji tahu tentang saya karena saya suka menentang orang lain, karena saya suka tidak boleh A, tidak boleh B, tidak boleh C, tidak boleh D, ataukah Pak Tonji mengenal saya sebagai orang yang punya prinsip? Apa bedanya sih? Seringkali kalau orang yang suka bilang tidak boleh A, tidak boleh B, tidak boleh C, tanya alasannya apa? Kira-kira bisa jawab orang kayak gitu? Jarang loh orang bisa jawab. Alasannya kenapa tidak boleh A? Kenapa kok misalnya harus menggunakan kostum tertentu? Tidak bisa jawab. Tradisi. Case close. Kasusnya selesai. Kemudian pertanyaan refleksi ketiga. Apakah kita berusaha untuk membungkam orang lain? Gampangannya gini, saya kasih ilustrasi, kasih contoh. Prinsip yang berlaku adalah 1, saya paling benar. Apa yang saya katakan, apa yang saya lakukan itu paling benar. Ketika apa yang saya katakan atau apa yang saya lakukan salah, maka kembali ke poin pertama. Pernah dengar orang bilang seperti ini? Pengennya apa sih? Sudah kamu diem aja, lu pasti salah. Gua paling benar. Pengennya membungkam orang lain supaya orang lain tidak usah bersuara, tidak usah kasih pendapat, pokoknya taat saja sama saya. Itu ciri-ciri orang toksik. Keempat, apakah kita mengakibatkan orang lain tidak waras secara psikis? Depresi, gila. Ini saya tidak bermain-main, karena ada salah satu anggota di DG saya juga seperti itu. Sempat mau bunuh diri, tapi anugerah Tuhan memungkinkan dia nggak bunuh diri. Ini nggak main-main orang toksik ini. Sampai mau bunuh diri, karena dianggap anak yang nggak berguna, dianggap anak yang pokoknya sudah lahir ya, sudah ala kadarnya seperti itu. Orang-orang toksik itu bisa menyebabkan orang bisa depresi loh, mau bunuh diri loh. Dan yang terakhir, kita suka mengkambing hitamkan, kasihan sekali kambingnya, entah kambing siapa. Kita suka mengkambing hitamkan orang lain. Orang nggak salah apa-apa, dia bisa memulai dulu, hebat kan? Orang nggak ngapain, dia bisa membuat onar, habis membuat onar, yang disalahkan siapa? Namanya kambing hitam, ya orang lain lah yang disalahkan.
bukan dirinya. Ini berarti apa? Kepinginnya apa? Menganggap bahwa saya itu dosanya nggak terlalu banyak, yang salah orang lain. Padahal yang bikin keonaran siapa? Dia. Yang bikin kekacauan siapa? Dia. Tapi orang lain yang disalahkan. Itulah orang-orang toksik. Semoga nggak ada di sini ya. Nggak ada yang ngaku maksudnya. Kedua, kesimpulan Yesus di ayat yang ke-27 ditutup dengan sebuah kesimpulan yang menarik. Jadi anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Di dalam perjanjian lama, Allah itu dipercaya sebagai Tuhan atas hari Sabat. Ketika Yesus mengklaim dirinya sebagai Tuhan atas hari Sabat, maka itu berarti dia adalah Allah itu sendiri. Dia berhak kok ngasih tahu, itu Sabatmu ngawur, ini Sabat sejati. Ini berarti tafsiran Yesus, tafsiran yang paling benar dibandingkan tafsiran orang Farisi. Dia berhak kok memberitahukan, berhak menafsirkan ulang makna Sabat. Sebagai orang Kristen, kita dalam para murid Kristus kan. Apa yang kita lakukan harusnya terhadap Kristus? Kristus ngajarin seperti ini, dia Tuhan atas hari Sabat, dia yang menafsirkan ulang hari Sabat. Sebagai murid Kristus kita harus ngapain? Taat bukan? Di tengah dunia kita yang sedang gila tanda kutip, gila kerja, gila pelayanan, gila beneran dan sebagainya. Paling tidak kita bisa melakukan dua hal ini sebagai murid Kristus. Alamilah kebebasan sejati di dalam Kristus. Apakah ada yang masih ingat khotbah 2 minggu lalu? Boro-boro 2 minggu lalu ya. Teksnya aja, teks tadi aja diambil dari mana? Ada yang masih ingat? Boro-boro 2 minggu lalu kan? 2 minggu lalu kita merenungkan apa sih? Yohanes 8 ayat 32 sampai 36. Yesus memberikan kebebasan secara gratis kepada kita. Kita yang diperbudak dosa, kita tidak mungkin bisa mengalami kebebasan itu. Kita dibelenggu dengan peraturan. Kita dibelenggu dengan hukum Taurat. Kita dibelenggu dengan dosa. Makanya Kristus memberikan kebebasan. Ketika Kristus memberikan kebebasan, kita bisa menikmati namanya sukacita. Kita menikmati damai sejahtera, kita menikmati kebebasan sejati di dalam Kristus. Ketika kita menikmati kebebasan, baru kita tidak perlu gila kerja. Orang gila kerja kenapa ya? Tolong tanya, orang gila kerja itu kenapa? Bukan karena dia gila, bukan. Karena nggak puas kan? Di dalam hatinya mungkin ada kekosongan yang harus diisi. Diisi oleh apa? Identitas, harga diri, pengakuan dari orang lain. Bukankah semua itu sudah kita dapatkan di dalam Kristus? Kita perlu dianggap orang lain berjasa, kita perlu dianggap sebagai orang yang gila kerja, nggak malas-malesan. Kristus sudah memberikan identitas itu. Kita perlu pengakuan dari orang, kita perlu harga diri kita naik gara-gara kita gila kerja. Kristus sudah memberikan harga diri itu kepada kita. Harga diri kita sudah lunas dibayar, nggak pakai nyicil, nggak pakai ngutang. Alami kebebasan sejati dalam Kristus. Dan yang kedua, berhentilah membebani orang dengan kebebasan palsu. Ada dua macam kebebasan yang diajarkan oleh dunia kita. Satu, kebebasan sebebas-bebasnya. Kalau all you can eat itu adalah sukacita terbesar karena makan semuanya gitu ya, termasuk meja kursi dimakan semua. Tapi habis itu pulang-pulang langsung sabunnya bagi para cowok langsung dikendorin semua, bebas sebebas-bebasnya. Ya yang istri-istri sudah mulai menyenggol suaminya. Ada pemulihan di sini berarti. Itu bebas tanpa batas, bebas semua maunya. Tapi di sisi lain ada orang-orang yang mengatakan apa? Itu salah, itu ngawur, apa itu tidak boleh. Yang penting adalah kebebasan harus dibatasi oleh norma agama. Tapi bukankah kita menyadari dunia kita mengajarkan apa sih? Orang yang diikat dengan norma agama adalah orang-orang yang suka menghakimi, suka menyesatkan, ini ngawur, ini sesat. Bukankah begitu? Solusi enggak itu? Norma agama bukan solusi bagi kebebasan tanpa batas. Saya menyebutnya sebagai kebebasan palsu. Meskipun bilangnya ada batasan, ada peraturan, itu palsu. Itu enggak bebas. Justru mengikat kita. Karena kita sudah dibebaskan dari peraturan-peraturan itu, orang perjanjian lama mempersembahkan korban.
Orang perjanjian lama masih disunat. Orang perjanjian lama mengikuti semua aturan-aturan hukum Taurat. Kita perlu enggak? Kenapa kita enggak melakukan itu? Karena Kristus sudah membebaskan kita dari itu kan. Kalau Kristus sudah membebaskan kita dari itu, kita tidak terikat. Dan seharusnya kita tidak mengikat orang lain untuk diri kita. Karena saya sudah dibebaskan oleh Kristus, seharusnya saya tidak membebani orang lain, membuat orang lain bergantung sama saya. Itulah kebebasan sejati. Kalau ada orang-orang yang masih membebani orang lain dengan segudang peraturan, itu belum dibebaskan. Apakah orang itu sudah beratus-ratus tahun pergi ke gereja, ini lebay. Sudah beribu-ribu tahun pelayanan di sebuah gereja atau lembaga pelayanan. Tapi ketika masih ada orang-orang yang memberlakukan peraturan-peraturan tertentu di gereja, seolah-olah sudah itu menjadi Tuhan. Itu orang itu belum dibebaskan. Bukan berarti mulai hari ini lampu merah kita terobos ya. Kemudian larangan parkir, rambunya kita ini jatuhkan gitu ya. Freedom in Christ gitu ya. Awas, bukan begitu. Kita bebas bukan berarti kita semuanya sendiri nyebrang. Ini enggak pakai toleh kanan, toleh kiri. Bebas dalam Kristus. Ya enggak lah. Kita bebas melakukan hukum Taurat. Iya, kita bisa melakukan hukum Taurat. Bisa, karena apa? Sudah ditebus Kristus. Oleh karena itu hari ini kita perlu belajar. Kalau kita sudah mengalami kebebasan sejati dalam Kristus, kesimpulannya adalah alamilah itu. Momen kita beribadah hari ini, kita sudah buka onsite. Bagi yang online, yang tinggal di Surabaya, silahkan beribadah onsite. Kita menikmati persekutuan dengan Kristus dan tubuh Kristus. Kita menyembah Allah, kita momen mengasihi sesama, kita tanya kabar. Sekaligus kenalan bagi yang jomblo, bukan ya? Kita momen ketemu orang, kita menguatkan orang, kita berelasi dengan mereka. Tolong jangan ditambah-tambahi dengan peraturan-peraturan. Ya selain protokol kesehatan pasti. Tapi jangan ditambah-tambahi. Di komen-komen ini bajunya ini gak matching ini. Cara jalannya ngawur ini. Orang reform itu gak boleh gitu cara jalannya. Ini ekstrim ya. Jangan ditambah-tambahi dengan peraturan yang membelenggu. Karena kita sudah dibebaskan di dalam Kristus. Hiduplah secara normal, jangan gila, jangan membuat orang lain juga jadi gila. Hiduplah sebagai orang-orang yang sudah dibebaskan oleh Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu, kami mengakui segala keterbatasan kami. Mengakui segala kesombongan kami, kesombongan tradisi, kesombongan kebudayaan, kesombongan konsep yang kami wariskan dari nenek moyang kami. Kami mengakui semua itu Tuhan, kami mengakui kami gampang sekali menghakimi dengan segala macam peraturan-peraturan yang sudah kami miliki. Kami enggak berbelas kasihan kepada orang lain, kami enggak ngerti pergumulan orang lain Tuhan. Pokoknya bagi kami salah, sesat, enggak peduli dengan orang lain. Ampuni kami, ampuni kekerasan hati kami. Mampukan kami Tuhan untuk kami boleh mengerti, mengalami kebebasan sejati di dalam Kristus. Memberikan kepada kami istirahat yang sejati, tidak diikat oleh segala peraturan-peraturan atas nama agama sekalipun. Pimpin kami Tuhan, pimpin kami. Biarlah kami juga tidak membebani orang lain dengan segudang peraturan dari mulut kami. Yang seolah-olah itu baik, seolah-olah itu alkitabiah, seolah-olah itu bagus. Tapi seringkali itu mendukakan, menyakiti hatimu. Karena kami menempatkan peraturan itu sebagai Tuhan kami. Kami tidak pernah menempatkan Tuhan sebagai Tuhan kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Pimpin kami untuk kami boleh mengalami kebebasan itu dan membebaskan orang lain. Sehingga kami tidak lagi membuat orang lain depresi.
Tidak lagi membuat orang lain tertekan oleh karena kami, oleh karena kehadiran kami, oleh karena perkataan kami. Ampuni kami, bebaskan orang lain juga. Ajar kami untuk membebaskan orang lain, sehingga mereka juga bersama-sama dengan kami mengalami kebebasan sejati di dalam Kristus. Kebebasan yang sudah dibayar mahal oleh darah Kristus di atas kayu salib. Kebebasan yang sudah dibayar oleh kebangkitan Kristus, membebaskan kami dari kuasa dosa, hukum, dan maut. Berbicaralah ya Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus terus mengoreksi kami setelah kami mendengarkan firman-Mu, mengubah hati kami yang keras, mengubah hati kami yang seringkali tidak mau dengar firman. Ubah kami Tuhan, sehingga kami boleh semakin serupa dengan Kristus. Karena Engkau mengasihi kami dan kami mengasihi Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai salah satu bukti kasih kita kepada Tuhan dan juga ucapan syukur. Bagi saudara yang ada hadir di tempat ini, nanti ketika pulang bisa juga memasukkan persembahan ke dalam amplop, kemudian memasukkan ke dalam kotak yang sudah disiapkan. Bisa juga melalui transfer. Saudara-saudara yang ada di rumah bisa melakukan transfer ke nomor rekening yang tertera pada layar. Selamat memberi dengan sukacita. Sukacitaku sembahkan hanya padamu, Tuhanku. Hatiku bagaikan bunga, mekaknya sinarnya. Awan maut ketakutan dienyahkan olehnya. Di padaku sukacita, hatiku dicerahkan. Langit bumi alam semua menyatakan mulianya. Bintang malaikat menyanyi, mengitari tatanya. Padang hutan, gunung lembah, padang hijau samudra. Burung nyanyi, air mengalir, ajak kami senanglah. Anak Tuhan bersaudara, hidup dalam kasih-Nya. Kita saling mengasihi dalam suka yang bakar. Bapak Ibu, mari kita berdoa menyerahkan persembahan dan beberapa pokok doa syafaat. Sekali lagi kami mengucap syukur, Tuhan memampukan kami mengumpulkan persembahan pada saat ini. Kami berdoa menyerahkan persembahan ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu, kiranya Engkau yang memberkati. Kami berdoa menyerahkan untuk anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan mengelola, biarlah ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang sudah mengumpulkan, Engkau yang memberkati mereka juga. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami hari lepas hari ke dalam tangan pimpinan-Mu.
Kami bersyukur untuk setiap pekerjaan, bersyukur untuk setiap pelayanan, bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami berkarya. Dan biarlah kami mengerjakan apa yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan, itu untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa, menyerahkan untuk pandemi COVID-19. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena pertolongan Tuhan. Minggu-minggu terakhir ini kasus COVID-19 begitu turun tajam dan kami bisa melihat tangan Tuhan terus menopang kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah kuasa-Mu yang akan memampukan kami melewati masa-masa ini. Dan kami berdoa biarlah pandemi ini jikalau Tuhan kehendaki akan menjadi sebuah endemi. Kami boleh beraktivitas seperti sedia kala. Kami boleh tetap menjaga new normal ini dengan protokol kesehatan, dengan lebih peduli dengan kesehatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan, tolong kami. Kami berdoa menyerahkan untuk pemerintah yang terus menggalakkan vaksin. Baik yang pertama, kedua, ketiga. Tuhan, kami berdoa biarlah vaksin ini sekali lagi boleh merata seluruh masyarakat Indonesia, boleh menikmatinya, dan kami boleh menerima kekebalan tubuh yang kuat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih pada saat ini kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan untuk kedamaian dunia ini. Kami melihat masih ada perang antara Rusia dan Ukraina. Dan kami melihat ini memiliki dampak yang begitu luas secara global. Tuhan, kami berdoa, biarlah Engkau yang memberikan kerendahan hati kepada para pemimpin bangsa ini, secara khusus Presiden Ukraina maupun Rusia. Mereka mau dengan kerendahan hati berdialog, menyelesaikan permasalahan secara damai Tuhan. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan untuk orang-orang yang menjadi korban dari perang ini. Secara khusus umat-Mu yang ada di Ukraina Tuhan, biarlah Engkau yang menolong mereka, memberi penghiburan dan kekuatan. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat ini kami menyerahkannya Tuhan untuk bangsa Indonesia ini sendiri. Biarlah Tuhan juga tolong Engkau yang akan mengaruniakan kestabilan ekonomi, politik, dan sosial bagi bangsa ini. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkannya Tuhan, seruan doa kami ini ke dalam tangan kuasa Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, kita akan menyaksikan warta minggu ini. Bagi Anda yang baru bergabung hari ini, REK adalah gereja yang tepat bagi Anda yang peduli dengan care, teaching, and mission. Jika Anda ingin terhubung dengan komunitas tertentu di REK atau ingin didoakan, jangan ragu untuk menghubungi kontak berikut ini. Selamat bagi Anda yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya kasih, iman, dan pengharapan Anda semakin dikuatkan di dalam Kristus melalui topangan Roh Kudus. Mari luangkan beberapa menit untuk mendoakan dan mengucapkan selamat kepada jemaat REK yang akan berulang tahun di minggu depan. Mari bergabung dalam doa pagi setiap Sabtu pukul 5:30 pagi. Bagi Anda yang belum tergabung dalam grup WhatsApp, silahkan mendaftar di link berikut ini untuk mendapatkan link Zoom. Mari bergabung bersama discipleship groups di setiap gereja lokal. Catat hari dan waktunya. Mari kita bersama bersekutu dan bertumbuh dengan sesama. Ayo teman-teman muda, bergabunglah di dalam persekutuan online remaja dan pemuda. Info link Zoom langsung hubungi kontak berikut ini. Bersyukur karena kemurahan Allah dan melalui dukungan doa dan dana dari Anda, proyek renovasi gedung gereja REK Nginden terus menunjukkan perkembangan. Mari kita tuntaskan apa yang sudah kita kerjakan. Silahkan transfer dukungan Anda ke rekening berikut ini dan jangan lupa untuk menambahkan angka 9 pada digit terakhir. Sekolah Minggu REK Nginden mengadakan lomba dalam rangka Hari Paskah.
bertajuk Menghafal Ayat Bersama Keluarga. Kriteria video tertera berikut ini. Video dikumpulkan paling lambat tanggal 10 April. Info lebih lanjut silahkan menghubungi Kak Vena di nomor berikut. Shalom jemaat Rex sekalian, saya di sini ingin mengumumkan bahwa mulai minggu ketiga bulan ini ibadah outside di berbagai gereja lokal Rex sudah diadakan. Grafik penularan virus COVID-19 sudah mulai menurun. Mari kita memberanikan diri untuk hadir bersama-sama in person, menguatkan, bercakap-cakap, mendoakan satu dengan yang lainnya. Di Rek Darmo dan Rek Inden akan diadakan juga ibadah sekolah minggu, dan untuk ibadah remaja diadakan di Rek Inden. Untuk Rek Batam, semuanya dilakukan secara onsite. Bagi Bapak Ibu Saudara yang masih mau beribadah di online, di rumah, jangan khawatir karena ibadah online juga tetap diadakan oleh Rek. Mari daftarkan diri Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita datang bersama-sama dan berjumpa dalam sukacita. Tuhan memberkati. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Stay safe, stay healthy, dan ayo ibadah onsite. God bless you and see you next week. Baik, kita sudah menyimak warta dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Saya mengundang semuanya bangkit berdiri. Mari kita pujikan doksologi, kemuliaan dan hormat bagi Tuhan. Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, tinggalnya yang besar, mohon selamat Di akhir ibadah kami, sekali lagi kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami boleh bersama-sama memuji dan meninggikan Engkau. Kami juga sudah mendengarkan sabdamu. Jikalau sebentar lagi kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Sekali lagi Tuhan mohon yang membimbing dan menolong kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah, anugerah keselamatan yang sudah dikerjakan oleh putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Penyertaan, penghiburan yang akan senantiasa hadir di dalam setiap kehidupan kita melalui persekutuan dengan Roh Kudus. Segala hal yang baik, segala hal yang manis yang Tuhan akan limpahkan, biarlah itu tercurah bagi kita. Mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Terimalah semua berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali, mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.